Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita bertemu lagi dengan Miss Eka di pembelajaran daring kita kali ini. Nah, Abang Miss Eka mengharapkan kamu masih selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu dalam mata pembelajaran matematika adalah mengenai luas permukaan limas. Nah, kita mengingat kembali ya, kita mencoba untuk mengulang kembali pembelajaran di minggu lalu, yaitu kalau kamu masih ingat dan harusnya masih ingat ya Abang Kakak, itu materi kita mengenai luas permukaan tabung. Nah, di minggu sebelumnya juga kita sudah pernah mempelajari luas permukaan prisma. Hari ini kita akan mempelajari mengenai luas permukaan limas, yaitu salah satu bagian dari bangun ruang. Nah, Miss Eka juga mengingatkan untuk materi matematika ini jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, nantinya materi yang Miss Eka jelaskan insya Allah bisa kamu pahami. Jadi kalaupun ada materi atau di bagian mana yang kurang kamu pahami, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Nah, kita lanjut. Ayo mengamati. Nah, kita akan melakukan di sini pengamatan. Perhatikanlah gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, perhatikan gambar apa yang Miss Eka tampilkan, Abang Kakak. Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar makanan yang sebagian besar kita pasti menyukai atau bahkan ada yang sangat menyukai ya. Iya, ini adalah gambar coklat. Nah, coklat itu kan banyak jenisnya. Kalau bisa kamu lihat di sini ada coklat yang memang berwarna coklat, ada juga coklat yang berwarna putih. Nah, tapi pembahasan kita bukan bagian-bagian atau jenis-jenis coklat. Yang perlu kamu perhatikan adalah bentuk dari coklat tersebut. Nah, bentuk coklat tersebut menyerupai bentuk merupakan bentuk prisma. Nah, prisma segi berapa ya, Abang Kakak? Iya, benar sekali. Segi 4. Nah, mohon maaf Abang Kakak, bukan prisma ya nak, maaf Miss Eka salah mengucapkan. Ini adalah limas. Iya, jadi coklat ini berbentuk limas, yaitu limas segi 4. Nah, coba kamu masih ingat nggak waktu Miss Eka menjelaskan limas itu alasnya bisa berbentuk segi berapa saja? Iya, ada segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Jadi namanya itu misalnya 5 segi 4, 5 segi 5, ataupun segi 6, itu disesuaikan dan dilihat dari bentuk alasnya. Nah, kalau bentuk alasnya seperti ini berbentuk persegi atau segi 4, maka ini dinamakan 5 segi 4. Nah, dalam bangun ruangnya kan bentuknya seperti ini ya, kamu pasti sudah paham. Karena kan pembelajaran mengenai bangun ruang walaupun hanya sekilas, walaupun hanya nama dan bentuk atau gambar dari bangunnya sudah pernah kamu pelajari di kelas sebelumnya. Kita lanjut. Nah, bagaimana ya cara menghitung luas permukaan limas? Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah menghitung luas permukaan tabung, kemudian luas permukaan prisma. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menghitung luas permukaan limas. Ingat, dalam pembelajaran matematika namanya mencari luas atau keliling ataupun volume itu pasti menggunakan rumus. Nah, kuncinya agar bisa mengerjakan latihan bagaimana, Miss? Yang pertama, kamu pahami dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Selanjutnya, kamu harus hafal rumus. Nah, kalaupun tidak hafal dicatat boleh nggak, Miss? Nanti kita melihat catatan. Boleh. Tapi kan kenapa diminta untuk menghafal? Agar sewaktu misalnya kamu mengerjakan latihan ataupun mengerjakan soal ujian, kamu bisa mengerjakannya dengan cepat, dengan teliti karena sudah menghafal rumusnya. Jadi tidak perlu melihat catatan. Tapi kalaupun mau dicatat ya alangkah lebih baik. Jadi semakin sering dibuka bukunya, kemudian kamu membaca catatan, nantinya insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Nah, untuk menghitung luas permukaan limas, sebelumnya kita harus mengetahui dulu jaring-jaring dan ukuran limas segi 4. Nah, biasanya kalau sudah namanya jaring-jaring itu biasanya kita itu membayangkan atau bukan membayangkan ya, bahasa sederhananya itu kita membongkar atau bentuk dari bangun ruang tersebut. Nah, di sini ada limas.
ada gambar 5 segi 4 di mana di bagian alasnya jelas itu berbentuk segi 4. Kemudian di mana bagian alas di sini ada titik A, kemudian ada titik B, ada titik C, ada titik D. Nah, kemudian kalau untuk di puncak limas tersebut itu merupakan titik E. Nah, jadi dia hanya satu saja. Tapi nanti ketika ini kita buka menjadi jaring-jaringnya, kita akan paham nih ada berapa banyak titik puncak dari masing-masing sisi tersebut. Nah, kalau kamu perhatikan di bagian tengah ini merupakan setengah dari segitiga atau segitiga siku-siku. Nah, kenapa Miss seperti itu? Iya, itu merupakan tinggi dari limas tersebut. Nah, di sini kan ada keterangannya T. Jadi T ini adalah tinggi dari limas tersebut. Nah, kalau misalnya dia secara utuh, dia itu berbentuk dengan dua segitiga siku-siku ya. Abang kakak perhatikan di sisi kanan dan sisi kiri. Namun untuk mencari tingginya saja kita hanya perlu meletakkan atau menggambarkan satu segitiga siku-siku di dalam limas segi 4 tersebut. Nah, inilah jaring-jaringnya. Sebentar, Miss Eka hapus dulu agar kamu lebih paham. Nah, di sini ini merupakan jaring-jaring limas. Tadi contohnya kan untuk alas. Alas itu ada titik A, kemudian ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Nah, kemudian tadi kan Miss Eka katakan kalau dia masih dalam berbentuk bangun ruang limas tersebut, maka titik puncaknya titik E-nya hanya satu. Nah, kenapa di sini ada banyak, Miss? Karena ketika kita buka menjadi jaring-jaring, limas itu kan kalau dia segi 4 terdiri dari satu alas persegi atau segi 4 dan 4 segitiga yang menjadi penutup dari bangun limas tersebut. Jadi ya masing-masing sisi segitiga itu pada titik puncaknya, pada salah satu sisinya yaitu di bagian atas, itulah dia titik E. Nah, jadi kalau titik E ini digabungkan ketika ditutup jaring-jaring ini menjadi inilah dia titik puncak bagian limas tersebut, yaitu titik E tadi. Nah, perhatikan di bagian segitiga yang Miss Eka beri tanda. Nah, di bagian segitiga ini. Nah, kenapa dia ada dibagi dua? Nah, inilah yang akan menjadi tinggi limas tersebut, tinggi dari bangun limas tersebut. Itu kenapa Miss Eka katakan karena dia terdiri dari untuk sisi dikelilingi oleh sisi segitiga, maka dia kan dibagi dua lah si segitiga tersebut, menjadilah dia tingginya itu bisa kita lihat dari segitiga siku-siku. Setelah ini, kalau sudah dipahami mengenai jaring-jaringnya, yang penting kamu paham dulu kalau jaring-jaring limas itu terdiri dari satu alas persegi atau segi 4, kemudian 4 bangun segitiga. Nah, rumusnya adalah ini abang kakak rumusnya. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas segitiga ABC. ABC itu yang ini, ABE mohon maaf nah ABE. Inilah dia luas segitiga ABE ditambah luas segitiga BCE. Inilah dia luas segitiga BCE ditambah luas segitiga CDE. Ini bagian segitiga CDE. Ditambahlah dia luas segitiga ADAE. Nah, di sini Miss Eka tanya dulu, untuk luas alasnya ini yang berbentuk apa? Inilah yang berbentuk persegi. Nah, cara mencari luas persegi bagaimana abang kakak? Iya, benar sekali. Sisi dikali sisi. Kalau cara mencari luas segitiga, iya, setengah alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi per 2 sama saja. Nah, akan kita jabarkan. Nah, untuk mempersingkat inilah dia rumus yang wajib kamu hafal. Rumusnya itu adalah luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi segitiga limas tersebut. Nah, tadi kan kenapa dipersingkat? Tadi kan segitiganya ada 4, itulah secara keseluruhan sehingga dia kita lambangkan dengan LS. Nah, di sini ada keterangannya. L itu luas, kemudian LA itu tadi Miss Eka katakan luas sisi alas, kemudian LS itu adalah jumlah seluruh sisi tegak limas. Jadi LS itu adalah luas seluruh sisi tegak limas. Tadi kan di sini ada 4 segitiga yang dijumlahkan, inilah dia menjadi LS. Nah,
Ini rumus wajib kamu hafal ya abang kakak. Jadi mudah sekali karena dia bangunnya ada 5 ya semuanya harus kamu jumlahkan, yaitu 1 alas berbentuk persegi dan 4 bangun berbentuk segitiga. Mempersingkat, mempermudah kamu menghafal rumus, hanya perlu luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak limas, yaitu tadi yang berbentuk segitiga. Nah, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Atau kalau misalnya nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan melalui WA Miss Eka. Nah, kita lanjut dulu agar lebih memahami. Kita di sini ada contoh soal. Nah, perhatikan di sini ada gambarnya. Di sini soalnya yaitu soal cerita. Siti membuat coklat yang akan diberikan kepada kakaknya. Nah, coklat tersebut berbentuk 5 segi 4. Alas coklat berbentuk persegi atau segi 4 seperti gambar yang sudah ditampilkan. Nah, panjang sisi alasnya itu adalah 6 cm. Jadi alasnya ini adalah 6. Ini alasnya. Sedangkan tinggi limas itu adalah 4. Nah, di sini ada 4. Nah, berapakah luas kertas yang dibutuhkan Siti untuk membungkus satu coklat? Nah, diketahui dulu tadi yang Miss Eka katakan. Agar bisa mengerjakan latihan soal, yang pertama kali kamu harus pahami adalah kamu tahu dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Di sini diketahui alas limas yang berbentuk persegi yaitu panjang sisinya adalah 6. Nah, sudah gampang kalau mencari luas alasnya. Tadi kan rumusnya luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak limas, yaitu LA ditambah LS. Nah, LA-nya kita cari dulu. Bagaimana cara mencari luas persegi? Iya, luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Tadi sisinya berapa, Nak? Panjang sisi alas perseginya 6, maka sisi dikali sisi 6 dikali 6 adalah 36. Nah, sudah didapatlah bahwa LA-nya itu sama dengan 36 cm per cm kuadrat. Nah, ini diingat dulu bahwa LA yaitu luas alasnya adalah 36. Nah, kita lanjut. Nah, Miss di sini kenapa ya Miss ada gambar segitiga siku-siku? Nah, akan kita bahas. Ini tadi gambar 5 segi 4-nya. Kemudian di sini ada gambar segitiga siku-siku. Nah, kita akan mencari panjang sisi EF atau di sini dikatakan tinggi dari sisi tegak limas tersebut. Nah, jadi abang kakak tingginya itu bukan yang di bagian tengah yang tadi diketahui, bukan, tapi tinggi yang akan kita cari itu adalah merupakan tinggi dari segitiga tersebut, bukan dari titik tengah persegi menuju titik puncak. Nah, cara mencarinya perhatikan. Di sini kan dikatakan panjang AB itu tadi adalah 6 cm. Nah, E1F ini merupakan di bagian tengah, ini E1F. Nah, E1F itu kan merupakan setengah dari panjang AB. Nah, setengah dari panjang AB berarti 6 dibagi 2. Berarti E1F sisi segitiga siku-siku yang di bagian kanan itu adalah 3 cm. Jadi jangan bingung kenapa dia bisa 3 cm, karena dia dibagi 2. Nah, sudah dapat nih cara mencari rumus segitiga kemarin, masih ingat nggak untuk menggunakan rumus Pitagoras? Nah, dapatlah ini dia 3 cm, inilah dia alasnya. Kemudian tingginya tadi kan 4 cm. Ini masih untuk mencari panjang EF ya abang kakak. Panjang EF inilah yang ditanya. Nah, panjang EF inilah dia sisi yang mau kita cari. Nah, rumusnya EF itu sama dengan akar dari E1F kuadrat ditambah E1E kuadrat. Nah, E1F kuadratnya berapa? 3. Kemudian E1E kuadratnya berapa? 4. Nah, E1F kuadrat 3. Kemudian E1E kuadratnya 4. Nah, tinggal dikuadratkan. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Nah, kita sudah dapat nih bahwa tinggi dari sisi limas tersebut itu adalah 5 cm. Nah, kemudian luas sisi tegak itu kan sama dengan luas segitiga kan. Cara mencari luas segitiga bagaimana? Setengah kali alas kali tinggi. Benar sekali. Nah, setengah dikali alasnya tadi berapa abang kakak?
6 cm dikali ini tadi kan sudah dapat bahwa tinggi dari segitiga di limas tersebut adalah 5 cm. Ingat alasnya ada 6, kemudian tingginya inilah yang sudah kita dapat, inilah dia tinggi dari bangun limas di segitiga tersebut. Nah, kemudian 3 dikali 6 dikali 5 itu adalah 30, kemudian 30 dibagi 2 itu adalah 15, atau di sini kenapa bisa 3 kali 5 Miss? Setengah dikali 6 adalah 3, dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, ini sudah dapat nih bahwa luas dari segitiganya itu adalah 15. Nah, tadi segitiganya ada berapa Abang Kakak? Benar sekali, ada 4. Maka luas permukaan limasnya yaitu pertama kita cari dulu luas seluruh sisi tegak limas. Nah, tadi kan sisi tegaknya ada 4 berbentuk segitiga. Tadi udah dapat nih kalau satu segitiga, luas segitiganya itu adalah 15 cm. Nah, dikalikan saja 4 karena memang itu tidak berbeda ya Abang Kakak. Jadi luasnya sama karena dia memiliki sisi yang sama panjangnya. Jadi karena segitiganya ada 4, maka 4 dikali luas segitiga. Tadi luas segitiganya itu sudah dapat 15, maka 4 dikali 15 adalah 60. Nah, sudah dapat nih. Tadi ingat nggak LA-nya berapa? LA-nya tadi adalah 36, kemudian LS-nya itu adalah 60. Ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Tadi bagaimana rumusnya? Luas permukaan limas adalah LA ditambah LS. Nah, inilah dia rumusnya. Bisa hapus dulu agar lebih mudah. Nah, ini kan dia tadi rumusnya Abang Kakak, ya sudah. Nah, inilah dia rumusnya bahwa LA ditambah LS rumusnya. LA-nya tadi 36, kemudian LS-nya 60. Maka dijumlahkan, maka dapatlah dia 96. Jadi, luas pembungkus yang dibutuhkan Siti adalah 96 cm kuadrat. Itulah jawabannya. Nah, gimana? Agak susah ya? Nah, sebenarnya bukan susah sih Abang Kakak, karena memang mungkin yang membuat sedikit agak rumit adalah karena kita harus mencari dulu tinggi dari permukaan segitiga limas tersebut. Nah, jadi kalau kamu sudah memahami rumusnya, nah yang perlu dihafal itu adalah rumus Pitagorasnya kan, bagaimana semalam cara mencari sisinya. Nah, jadi ini merupakan rumus pakai Pitagoras. Nah, besok insya Allah kalau ada yang kurang kamu pahami boleh kamu tanyakan lagi. Nanti insya Allah Miss Eka akan lebih jelaskan. Tapi ini sudah pernah dijelaskan untuk di materi Prisma. Jadi kalau kamu mengingat materi Prisma ataupun kalau sudah mulai lupa, boleh dibuka kembali. Nah, kemudian di sini ada latihan. Nah, agar lebih paham lagi, di sini ada 2 latihan yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, Siti ingin membuat cetakan coklat yang lebih besar. Ukuran panjang sisi alas, nah sudah diketahui nih, sisi alasnya 12, berarti kan dia berbentuk segi 4 ya, sisi alasnya 12 cm, tinggi limasnya 8 cm. Nah, berapa cm kuadrat luas pembungkus yang dibutuhkan Siti? Ini mengerjakannya sama seperti rumus yang tadi kita gunakan. Kemudian yang kedua, ayah Siti akan membangun sebuah gazebo. Atapnya terbuat dari kirai yang berbentuk 5 segi 4 beraturan, sama juga seperti yang tadi. Nah, sisi pada atap tersebut adalah 2 meter. Nah, kemudian tinggi sisi tegaknya itu adalah 2,5 meter. Nah, berapa meter kuadrat luas permukaan atap yang akan dipasang? Nah, Abang Kakak ini tidak perlu diubah ke satuan sentimeter ya, karena memang dia ditanya pun dalam satuan meter. Jadi silahkan kamu kerjakan kedua latihan ini menggunakan rumus yang sama. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi insya Allah kalau kamu mendengarkan dari awal sampai akhir pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, kemudian kalau sudah selesai kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Tetap semangat ya Abang Kakak. Baiklah Abang Kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana bisa kamu pahami kan? Kalau ada yang kurang kamu pahami atau tidak kamu pahami, kamu boleh menanyakan langsung melalui WA Miss Eka. Insya Allah Miss Eka akan kembali menerangkan bagian yang kurang kamu pahami. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap ingat ya, sholat 5 waktu, kemudian murojaah hafalan kamu, kemudian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jika keluar rumah selalu patuhi protokol kesehatan.
Bisa Kak sudahi, sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.